belajar bahasa Arab Kitab Durusul Lugah di Masjid Nura Al-Hamad BTP Blok C malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dan berkumpul untuk memulai pelajaran perdana kita, yaitu kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, itu kitab pelajaran bahasa Arab bagi orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kitab ini adalah kitab yang dasar yang diajarkan bagi orang-orang ajam, bagi orang-orang yang bahasa ibu mereka itu bukan bahasa Arab, ya seperti kita misalkan orang Indonesia. Maka thariqah dalam kitab ini itu betul-betul dibuat mudah bagi kita untuk memahaminya. Sebelumnya saya minta maaf pada Rabu yang lalu, harusnya pertemuan perdana kita qadarallah ma syaa fa'al bertepatan dengan waktu Anda pindah rumah ke Monconglohe, sehingga seharian itu betul-betul tidak memungkinkan. Kemudian yang kedua, hari ini qadarallah wa ma syaa fa'al, saya tadi jemput Syekh Khalid hafizahullah di bandara dan temani beliau sampai sore. Sehingga tadi saya tiba di rumah itu sudah mau maghrib. Jadi saya mandi langsung ke sini. Jadi saya agak ngantuk. Jadi saya minta maaf kalau pemaparan saya mungkin agak terselingi dengan ngantuk. Insya Allah kali ini saya kedepankan sudah normal insya Allah. Kebetulan bertepatan momen-momen tadi. Qadarallahu ma syaa fa'al. Yang ketiga, kedepannya insya Allah kita butuh papan tulis. Insya Allah. Kita masuk ad-darsul awal, atau kitab ini sebelumnya dikarang oleh Syekh Dr. Abdurrahim rahimahullah, beliau sudah meninggal. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama yaitu hadza. Hadza ini kalau diartikan artinya ini. Nah, hadza ini adalah ismul isyarati. Ismul isyarati. Nah, sini sebenarnya kita butuh papan tulis. Dia adalah kata tunjuk jenis isim. Kata tunjuk jenis isim. Jadi digunakan untuk menunjuk. Nah, untuk menunjuk. Untuk menunjuk benda yang masuk kategori dalam tiga hal. Menunjukkan benda yang masuk kategori tiga hal. Yang pertama, qarib, dekat. Ya, jadi bendanya itu dekat. Yang kedua, mufrad, tunggal. Artinya satu benda. Bukan dua, tiga atau lebih. Jadi untuk mufrad. Kemudian yang ketiga, muzakkar. Yang ketiga muzakkar.
Itu katanya itu jenis laki-laki. Ya, sebab dalam bahasa Arab ada mudzakkar jenis laki-laki, ada muannats jenis perempuan. Jadi hadza ini khusus jenis mudzakkar. Jadi ini fungsinya. Sampai sini paham? Nah, contoh hadza baitun. Ini rumah. Menunjukkan pertama rumahnya dekat. Rumahnya dekat. Yang kedua satu rumah. Yang ketiga katanya itu muzakkar. Baitun itu muzakkar. Hadza masjidun. Ini masjid sama. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Ada yang terlewat setelah cepat? Saya ulangi kalau terlalu cepat. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Untuk memudahkan lisan kita, saya baca pertama, kalau setelah itu antum semua membaca yang kedua. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, berikutnya. Ma hadza. Ma hadza. Ma ini artinya apa? Artinya apa? Dalam bahasa Arab dia disebut dengan ismul istifham. Disebut ismul istifham. Kata jenis isim untuk bertanya. Kata jenis isim untuk bertanya. Jadi fungsi utamanya itu untuk bertanya. Nah, kalau hadza tadi berlalu untuk menunjukkan benda yang mufrad, dekat, mufrad dan muzakkar. Sehingga ma hadza, apakah ini? Nah, jadi menanyakan benda yang dekat. Ma hadza, apakah ini? Nah, sebutkan di sini ma hadza, apakah ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Naam. Hadza baitun. Iya, ini rumah. Nah, perhatikan di contoh tadi ada ah. Ahadza baitun, ada kan? Ada a. Nah, ma dan a itu sama-sama istifhamiyah. Sama-sama untuk bertanya. Hanya bedanya ma itu jenis isim. Ya. Sebab dalam bahasa Arab al-kalimah, kata itu terbagi menjadi tiga. Qadarullah dalam tulis. Jadi al-kalimah, kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada ismun, isim. Yang kedua fi'lun, fi'il. Yang ketiga harfun, harf.
Nah, kalau ma ini istifhamiyah, istifham untuk bertanya. Jenis isim. Artinya apa? Apa atau apakah sama aja. Kalau a sama juga artinya apa atau apakah, tapi dia jenis huruf. Dia jenis huruf. Sudah paham? Ini jenis huruf dia. Taib. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, tidak. Hadza kursiyun, ini kursi. Nah, la ini disebut dengan harfu nafin. Harfu nafin, huruf penafian. Untuk menafikan, artinya tidak. Hal anta tajir? La. Apa kaum pedagang? Bukan. Nah, bukan, tidak. Paham? Sama ini. Ada sarirun? La. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Hada kursiyun. Ini kursi. Ahada miftahun? Apakah ini kunci? La. Hada qalamun. Tidak. Ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Jadi, saya baca, antum ulangi. Ma hadza, hadza baitun. Apakah ini? Ini rumah. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Apakah ini rumah? Iya, ini rumah. Ma hadza? Hadza qamisun. Apakah ini? Ini kemeja. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Apakah ini tempat tidur? Tidak, ini kursi. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Apakah ini kunci? Tidak, ini pulpen. Ma hadza? Hadza najmun. Apakah ini? Ini bintang. Baik, sekarang tamrinun awal. Tamrin pertama. Tamrin artinya latihan. Latihan pertama. Baik, jadi di situ ada pertanyaan dan jawabannya berdasarkan gambar. Jawabannya berdasarkan gambar. Baik. Nah, agar tidak terulang bersama, tafadhol, saya persilakan antum tulis. Bawa alat tulis tidak semua? Tafadhol antum isi di situ. Tinggal ikuti saja jawabannya. Sekaligus membiasakan. Yang tidak punya kitab tidak apa-apa di buku tulis langsung jawabannya. Tidak apa-apa di buku tulis. Langsung aja jawabannya. Kalau yang tidak punya kitab, langsung aja jawabannya, tidak usah soalnya. Yang punya kitab langsung saja di kitab tulis. Jadi tinggal lihat saya tulisannya di yang sebelumnya.
Sudah. Tidak apa-apa ditulis saja semampunya, tidak apa-apa insya Allah. Untuk membiasakan saja. Khalas. Sudah mikir. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang tulis fungsinya untuk melatih menulis. Sudah, alhamdulillah. Saya yang malah tidak mau alat tulis ini. Ada yang punya pensil apa? Biar saya betulkan kalau misalkan ada yang salah. Tapi pensil. Masya Allah. Sudah tidak ada salah ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Apa? Jadi ini melatih aja insya Allah. Yang enggak bisa tidak masalah. Masya Allah. Tulisannya antum malah lebih bagus dari tulisanku. Masya Allah. Jazakallah khair. Sudah. Coret terlalu. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah benar bicara. Jazakallah khairan. Iya, langsung jawabannya. Ya. Ini ya. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Oh ini apa? Ini ada tasdid. Ini apa ini? Kursiun. Ya. Ya, Anda perhatikan tadi yang lain. Ya. Apakah ada atau tidak. Jadi di ya-nya itu tasdid. Mungkin saya kurang perhatikan tadi. Kursiun. Iya. Bertasdid ya-nya. Jazakallah khair. Ini jenis apa? Ini isim, ini Ini harf. Iya. Ini. Jadi tulisan Arabnya tapi. Jadi kalau tulisan Arab itu begini. Apa? Lubangnya. Jadi tulisannya itu begini. Ini ismun. Ini harfun. satu lagi apa? Tadi ada 3 katanya. 2 ya. Oh, itu al-kalimah. Jadi dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Insya Allah kalau ke depan ada terbagi 3. Yang pertama ismun. Apa anak tulis cepat ya? Tahu gini kah? Sin. Fi'lun. Harfun. Jadi ismun. Fi'lun. Harfun. Fi'lun. Harfun. Isim, fi'il dan harf. Jadi al-kalimah itu artinya kata. Jazakallah khairan.
Abu Wais. Masya Allah. Kita lupa nih tadi. Ini yang kita lupa ulangi. Sudah benar ini, sudah tidak ada yang salah. Kursiun artinya. Masya Allah. Masya Allah. Iya? Iya, tidak apa-apa. Jadi memang tujuannya kita berlatih. Jadi salah atau apa tidak masalah. Apalagi di usia sudah mata sudah rabun ya, sudah semakin perjuangan memang. Tapi masya Allah, majur insya Allah, mendapatkan pahala insya Allah di sisi Allah. Masya Allah, santa. Ya, alhamdulillah. Oh, tapi mahadha itu ada alifnya. Jadi setelah zal ada alif. Mahadha. Iya, ada alifnya. Jazakallah khairan. Namanya baru awal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Kita belum. Oh iya, berarti kita lanjut saja di. Oh iya, syafaqallah. Iya, syafaqallah. Jadi bagaimana kita lanjut? Yang ada yang masih ditunggu tulisannya, yang tidak bisa tidak masalah, tidak masalah. Oh iya. Jadi ini bersambung nih. Oh, iya. Jadi dia bersambung. Jadi begini dia. Oh, iya. Nah, jadi ada tarik begini. Oh iya. Itu je. Iya. Jazakallah khairan. Tapi siapa pun sini. Nah, kita lanjut saya kalau gitu nih. Sudah semua kan? Jadi berikutnya ini tadi kembali tamrin pertama. Ana baca soalnya mahadha, antum langsung baca jawabannya. Ya. Mahadha. Mahadha yang kedua. Ulang. Mahadha. 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 Masya Allah. Sekarang tamrin tsani. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Nah, di sini pertanyaan terus antum jawab. Nah, biar untuk ini tidak usah kita tulis ya, langsung saja. Ahadha baitun? La. Ahadha masjidun. Ahsantum. Ahadha baitun, apakah ini rumah? La. Tidak, bukan. Hadha masjidun, ini masjid. Ahadha miftahun? Ahsantum. Apakah ini kunci? Tidak. Ini pulpen. Hadha qalamun. Ahadha qamisun? Ahsantum. Ahadha qamisun? Apakah ini kemeja? Naam, iya. Hadha qamisun. Ini kemeja. Ahadha najmun? Masya Allah. Ahadha najmun?
apakah ini bintang? Naam, hadza najmun. Iya, ini bintang. Sekarang tamrin tsalits. Latihan yang ketiga. Iqra, waktu baca dan tulislah. Nah, untuk kali ini kita baca saja karena tadi sudah menulis sekali. Baik, Anda baca atau antum langsung baca. Dari kanan ke kiri. Fadhal 1 2 3. Ada maktabun. Terus Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang man hadha. Nah, man ini memiliki sisi persamaan namun ada perbedaan dengan ma. Ma tadi ismul istifham. Sama ini. Ini man ismul istifham. Afwan, saya lupa tadi ma yang tadi ma ada yang terlewatkan, afwan. Tadi ma disebut apa? Ismul istifham untuk menanyakan. Nah, yang ditanyakan itu adalah benda yang tidak berakal. Tadi saya lupa di situ. Ma ini untuk menanyakan yang tidak berakal. Nah, ma hadza yang tidak berakal. Kalau man, dia ismul istifham untuk yang berakal. Ini tadi saya lupa, afwan. Man, ismul istifham, kata tanya jenis isim, namun khusus menanyakan yang berakal. Sehingga artinya siapa? Man hadza, siapa ini? Bukan apa ini, tapi siapa ini? Karena menanyakan yang berakal. Makhluk apa? Bukan makhluk. Iya, makhluk yang pokoknya yang berakal. Dalam hal ini manusia. Binatang tidak, karena binatang tidak berakal. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ini anak kecil laki-laki. Man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini siswa, pelajar laki-laki. Ahadza waladun, apakah ini anak kecil laki-laki? La, hadza rajulun. Tidak, ini laki-laki dewasa. Ini laki-laki dewasa. Baik. Saya baca, antum ulangi. Man hadza? Hadza tabibun. Siapakah ini? Ini dokter. Man hadza? Hadza waladun. Siapakah ini? Ini anak kecil laki-laki. Man hadza? Hadza talibun. Siapakah ini? Ini pelajar laki-laki. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini anak kecil laki-laki? Tidak, ini laki-laki dewasa. Ya, boleh, tidak masalah. Yang penting dipahami anak kecil ini kan laki-laki. Apakah ini anak kecil? Tidak, ini laki-laki dewasa. Karena juga diartikan tidak, ini pria. Yang dimaksud pria, laki-laki dewasa. Jadi tergantung istikhdam. Tergantung penggunaan kata yang kita pahami. Mafhum ya? Taib. Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Menanyakan yang tidak berakal.
Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini pedagang. Saya baca. Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Siapakah ini? Ini pedagang. Taib, maksudnya seorang pedagang, pedagangnya satu orang. Hadza kalbun, ini anjing. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Apakah ini keledai? Tidak, ini kuda. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Dan apakah ini? Ini onta. Ma hadza? Hadza dikun. Apakah ini? Ini ayam jantan. Man hadza? Hadza mudarrisun. Siapakah ini? Ini Pak Guru. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Apakah ini kemeja? Tidak, ini sapu tangan. Semua dipahami artinya, sudah tertulis? Insyaallah tidak ada. Nah, sekarang tamrin, latihan. Nah, ini PR ya. Tidak apa-apa ditulis di rumah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lihat hasilnya. Siapa yang mampu, yang tidak mampu tidak masalah insyaallah. Iqra waktu, baca dan tulislah. Jadi ini ditulis ulang nomor 1 sampai 10. Paham ya insyaallah? Bisa sampai berapa? Bisa sampai berapa? Dalam ya? Ya, masih. Masih? Masih 10 menit. 10 menit. Kalau begitu kita istirahat dulu ya. Cukup insyaallah. Kita akan sambung pada pertemuan mendatang. Naktabi hadzal qadar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau kerja di Ponto? Iwa ada yang kerja di Ponto? Kerja di Ponto. Taruhnya Syekh Khalid, insyaallah. Syekh dari Mesir. Iya, menulis. Iya. PR.